Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini akan membahas tentang CP, TP, dan ATP beserta asesmen diagnostik awal pada SMK Kelistrikan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1 Reski, 2 Muhammad Tasrif Tahir, 3 saya sendiri Muhammad Fahrudin, 4 Muhammad Afif, dan 5 Muhammad Taufik Hidayat. Untuk elemen pertama, proses bisnis menyeluruh di bidang industri ketenaga listrikan. Adapun capaian pembelajarannya, pada fase ini peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik ketenaga listrikan yang meliputi 1. Perencanaan instalasi dan pembuatan panel. 2. Pemeliharaan dan perbaikan mesin yang menggunakan arus listrik, termasuk perawatan peralatan ketenaga listrikan. Ketiga, pengelolaan sumber daya manusia dengan memperlihatkan potensi dan kearifan lokal. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan tentang proses bisnis menyeluruh di bidang industri ketenaga listrikan dalam kegiatan presentasi. Kedua, peserta didik dapat mengenal proses bisnis pada bidang industri ketenaga listrikan dengan baik dan benar dalam kegiatan representasi. Adapun alur tujuan pembelajarannya, dengan menggunakan metode blended atau discovery learning, dan sarana prasarana yang digunakan dapat berupa 1. Video pembelajaran tentang proses bisnis di bidang ketenaga listrikan. Kedua, materi pembelajaran berupa PPT, dan ketiga, guru tamu dari industri. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah diskusi, praktek, ataupun kunjungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. Akan melanjutkan materi yaitu elemen 2, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri. Pada poin capaian pembelajaran, pada akhir fase ini, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain 1. Praktik-praktik kerja yang aman. 2. Bahaya-bahaya di tempat kerja. 3. Prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Penerapan budaya kerja industri yang ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sedangkan pada poin tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui dan memahami rambu-rambu K3LH dan 5R. Penggunaan APD, APR, dan MSDS atau Material Safety Data Sheet berdasarkan pemahaman sendiri dan mempraktikkannya dalam kegiatan presentasi serta penyuluhan. Dan peserta didik dapat membudayakan K3LH dan budaya kerja industri dengan inovatif dalam kegiatan representasi. Pada poin alur tujuan pembelajaran, mode yang digunakan dalam mode blended, metode discovery learning, serta sarana dan prasarana, yaitu video pembelajaran tentang K3LH dan budaya kerja, materi pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint, 3 guru tamu dari industri. Adapun kegiatannya yaitu diskusi, praktik, atau simulasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif Tahir. Saya akan melanjutkan materi kelompok saya yaitu pada elemen 3. Teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami tegangan, arus tahanan, kapasitansi, dan rangkaian dasar kelistrikan, serta jenis-jenis bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Alur tujuan pembelajarannya yaitu dengan model blended, menggunakan metode discovery learning. Adapun sarana dan prasarananya yaitu yang pertama, video pembelajaran, teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Kedua, materi pembelajaran berupa PPT. Ketiga, guru tamu dari industri. Kegiatannya yaitu meliputi yang pertama simulasi, kedua diskusi, ketiga praktek, dan terakhir kunjungan industri. Baik, saya Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan materi pada kelompok saya, yaitu soal asesmen diagnostik elemen 1.
Soal 1. Dalam sebuah pabrik mesin produksi, penting sering mengalami gangguan listrik. Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang teknisi untuk memastikan pemeliharaan dan perbaikan mesin yang efektif dalam hal ini. Berikan penjelasan detail. Jawaban, yaitu langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang teknisi untuk memastikan pemeliharaan dan perbaikan mesin yang efektif dalam hal gangguan listrik meliputi 1. Identifikasi sumber masalah listrik seperti tegangan rendah atau lonjakan tegangan. 2. Memeriksa peralatan perlindungan seperti FUX atau MCB untuk memastikan fungsi yang benar. 3. Memeriksa grounding system untuk memastikan perlindungan yang memadai. 4. Menggunakan alat pengukur seperti multimeter untuk memeriksa tegangan, arus, dan resistansi. 5. Menganalisis data pengukuran untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. 6. Memastikan pemeliharaan rutin terhadap peralatan listrik seperti pembersih, pelumas, dan pengganti komponen yang luas. Soal 2. Sebutkan gedung apartemen akan memiliki sistem pencahayaan yang efisien. Bagaimana Anda akan merancang sistem pencahayaannya yang memenuhi standar efisien energi? Jelaskan langkah-langkahnya. Jawabannya, untuk merancang sistem pencahayaan yang efisien, langkah-langkah berikut dapat diambil. 1. Menggunakan lampu LED yang hemat energi untuk mengurangi konsumsi daya. 2. Memasang sensor gerak atau cahaya untuk mengaktifkan atau mematikan pencahaya secara otomatis ketika diperlukan. 3. Memaksimalkan penggunaan cahaya alami dengan jernih, besar atau ventilasi yang tepat. 4. Memiliki pencahayaan yang sesuai dengan fungsi ruangan untuk menghindari pencahayaan berlebih atau kurang. 5. Memeriksa dan merawat sistem secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Soal asesmen diagnostik elemen 2. Soal 1, yaitu sebutkan 3 metode penting yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di industri konstruksi dan jelaskan bagaimana masing-masing metode dapat meningkatkan keselamatan kerja. Jawaban yaitu 1. Perencanaan keselamatan. Metode ini melibatkan perencanaan keselamatan sejak awal proyek konstruksi. Ini termasuk penilaian risiko, identifikasi bahan potensial, dan pengembangan tindakan. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menghindari bahaya sebelum mereka terjadi. 2. Penggunaan alat perlindungan dari APD. Pekerja konstruksi harus menggunakan APD seperti helm, rompi keselamatan, dan sepatu pelindung. Ini mengurangi risiko cedera fisik dan melindungi pekerja dari bahaya seperti jatuh atau terkena benda tajam. 3. Pelatihan reguler. Pekerja harus menerima pelatihan keselamatan kerja yang teratur. Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik keselamatan tindakan darurat dan penggunaan alat keselamatan. Pelatihan yang baik mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Soal kedua, di sebuah pabrik kimia, pekerja sering terpapar bahan kimia berbahaya. Mengapa penting bagi pekerja untuk menggunakan peralatan perlindungan di PPE seperti masker dan pelindung mata? Jawabannya, yaitu pekerja harus menggunakan PPE seperti masker dan pelindung mata karena terpapar bahan kimia berbahaya dan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mereka. Masker dapat mencegah inhalasi bahan kimia berbahaya, sementara pelindung mata melindungi mata dari percikan atau kontak langsung dengan bahan kimia yang dapat merusak mata. Mengambil PPT dapat menyebabkan masalah pernafasan, iritasi kulit, atau cedera serius pada mata. Terima kasih. Baik, saya Reski akan melanjutkan soal asesmen diagnostik pada elemen 3. Soal quotes pertama. Sebuah sirkuit terdiri dari resistor 1 sebesar 10 ohm, resistor 2 sebesar 20 ohm, dan resistor 3 sebesar 30 ohm yang disusun secara seri. Arus yang mengalir melalui sirkuit adalah 0,2 ampere. Hitung tegangan total yang diterapkan pada sirkuit ini. Jawabannya, tegangan total dalam sirkuit seri dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yang dimana rumusnya P total sama dengan I kali R total.
yang dimana R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 10 ohm tambah 20 ohm dan ditambah 30 ohm, jadi sebesar 60 ohm. V total sama dengan 0,2 ampere dikali 60 ohm sama dengan 12 volt. Soal quotes 2. Sebutkan dua jenis bahan konduktor yang sering digunakan dalam pembuatan kabel listrik dan jelaskan mengapa bahan-bahan ini dipilih. Jawabannya, yang pertama tembaga. Tembaga merupakan salah satu konduktor yang paling umum digunakan dalam pembuatan kabel listrik. Hal ini karena tembaga memiliki tingkat konduktivitas yang tinggi, artinya elektrik dapat mengalir dengan baik melalui tembaga tanpa banyak kehilangan energi dalam bentuk panas. Dan kedua, aluminium. Aluminium juga sering digunakan sebagai konduktor dalam kabel listrik. Meskipun konduktivitas aluminium tidak sebaik tembaga, aluminium lebih ringan dan lebih ekonomis. Oleh karena itu, aluminium sering dipilih untuk kabel dengan panjang yang lebih besar karena beratnya yang lebih ringan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.